Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 29 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menegur dan Menghibur. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai dengan ke-15. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, dan sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajarkan karakter-karakter yang mulia, agung, dan indah, sehingga kami menjadi orang yang tidak merasa benar dan juga tentu tidak membenarkan perkara-perkara yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 15. Hanya 2 ayat saja bisa menjelaskan tentang karakter Kristus yang ada di dalamnya. Tema yang kita pelajari adalah menegur dan menghibur. Kalau kita berbicara tentang ada 2 macam ekstrim orang. Ekstrim pertama adalah terbiasa menegur, terbiasa menghakimi, dan terbiasa melihat kesalahan orang lain, terbiasa membicarakan kesalahan orang lain, menggosipkannya, dan kalau bisa menambah-nambahkannya supaya seru. Tetapi gosip adalah kejahatan dan keberdosaan. Tetapi ada ekstrim yang lain, yaitu orang yang suka menghibur semua orang. Dia menjadi orang yang baik kepada setiap orang. Dia berjuang untuk menyenangkan semua orang. Yang kemudian kalau dia adalah korban karena diperlakukan buruk oleh pihak lain, dirugikan oleh pihak lain, dia begitu pandai menghibur, menguatkan orang tersebut. Tetapi menghibur secara berlebihan, sehingga tatkala orang berbuat salah pun, dia kemudian tetap saja menghibur dan menganggap itu sebagai sesuatu yang bukan masalah. Jadi orang yang suka menghibur tidak punya prinsip yang jelas. Senangkan semua orang, terima semua orang. Apakah mana yang lebih baik? Kebiasaan menegur dan menghakimi, kebiasaan menghibur sampai yang benar pun tentu disetujui, tetapi yang salah pun dimaklumi dan diterima. Tetapi kalau kita melihat seakan-akan yang baik itu adalah menghibur, menegur dan menghakimi, itu adalah perkara yang jelas keliru dan salah. Tetapi kalau kita berbicara pada ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 14 dan 15, firman Tuhan mengajarkan perlu ada keseimbangan di antara keduanya. Terbiasa menegur, apalagi menghakimi jelas salah dan keliru, lalu lupa untuk menghibur, lupa untuk menguatkan, lupa memiliki empati. Karena orang berbuat salah bisa saja bukan karena sengaja, karena diajak, karena imannya tidak kuat, karena belum punya prinsip, karena belum punya pengalaman. Orang bisa berbuat keliru dan salah, sehingga orang yang berbuat salah itu banyak faktor penyebab. Selama tidak disengaja dan menjadi sebuah kebiasaan atau kenikmatan, orang berbuat jahat itu dia menikmati kejahatan yang dilakukannya. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang menghibur, juga ekstrim yang lain. Jangan jadi orang yang terus menyenangkan semua orang, sampai benar dan salah semuanya menjadi seakan-akan itu benar. Kalau kita belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, baik anak kandung kita, baik anak yang dititipkan orang lain kepada kita, untuk kita asuh, untuk kita perhatikan, kita sebagai orang tua, kita sebagai tante, sebagai sebagai mertua, sebagai oma dan opa, perlu ada unsur-unsur menegur, menghibur secara seimbang. Karena teguran bukan untuk membuat orang menjadi terpuruk dan kemudian dia menjadi rasa bersalah, berlebihan, dan seakan-akan dialah orang yang layak untuk dihakimi banyak orang, dan kemudian dia memang tidak layak untuk dicintai, dikasih, dan diterima. Tetapi juga jangan kemudian menghibur sampai kemudian orang itu menjadi lupa diri. Dan orang yang dihibur secara berlebihan, seakan-akan apa yang diperbuatnya memang perlu dimaklumi. Dan apa yang diperbuatnya itu memang wajar-wajar saja. Maka kedua ekstrim ini harus dihindari. Apa unsur-unsur yang diperlukan di dalam firman Allah yang kita baca dari kedua ayat ini? Mari kita baca kembali. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, tetapi hiburlah mereka yang tawar hati. Artinya, jangan sampai menegur sampai orang menjadi tawar hati.
Tapi juga jangan sampai menghibur orang kemudian hidup tetap di dalam keadaan yang tidak tertib. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kalau kita kaitkan menegur dan menghibur, itu butuh kesabaran, itu butuh keseimbangan. Waktu menegur pun perlu dengan kesabaran, bukan dengan amarah, apalagi diikuti dengan menghakimi. Tetapi waktu menghibur pun perlu diingat, jangan sampai kemudian orang tersebut tetap hidup di dalam kesalahannya. Ayat 15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap mereka masing-masing dan terhadap semua orang. Yang menegur menghakimi itu biasa cenderung, kalau dikaitkannya pada ayat 15, itu adalah berbuat jahat, membalas jahat dengan jahat. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan berkata, terhadap kamu masing-masing usahakanlah senantiasa yang baik. Maka tujuan akhir dari menegur adalah membawa orang itu ke jalan yang baik. Tujuan daripada menghibur orang itu juga diharapkan kepada jalan yang baik. Sehingga unsur menegur dan menghibur adalah seni di dalam melakukan pendekatan, pembimbingan, mentoring, pendidikan untuk mengasuh, untuk mengasihi, untuk mengasah setiap orang menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik di hadapan Allah. Kita tahu dengan jelas Kristus mengasihi sepenuh-penuhnya. Roh Kudus dikirim untuk menjadi roh penghibur yang menguatkan kita. Tetapi Kristus pun menegur dosa-dosa dengan kasih, dengan belas kasihan. Bukan kemudian untuk menghakimi dan menghancurkan, tetapi dengan belas kasihan. Kristus yang tidak berbuat dosa melakukan penghiburan, menegur dengan kasih. Kalau kita menegur, ingatlah setiap kita masing-masing memiliki posisi kekurangannya masing-masing. Waktu kita menegur kekurangan orang lain, mungkin kekurangan orang lain itu adalah sisi lebih kita, sehingga dengan mudah kita menegur. Tetapi jangan-jangan ada sisi lemah kita yang orang lain itu adalah sisi baiknya. Artinya setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kesalahan, setiap orang bisa melakukan perkara-perkara yang tidak baik di hadapan Allah. Karena kita masing-masing orang yang tidak sempurna. Karena kita masing-masing orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik sebagai keluarga, orang tua, atau anak, suami, atau istri, menantu, atau kemudian mertua di dalam dunia pekerjaan, pimpinan, dan bawahan. Di dalam pemerintahan antara pemerintah dan rakyat. Setiap kita dengan posisi masing-masing, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Dengan memahami bahwa kita juga semua berjuang dengan kekurangan kita masing-masing, sehingga waktu menegur, jangan sampai kita merasa diri lebih baik dari orang tersebut. Dan sewaktu menghibur, jangan sampai kemudian kita mentoleransi setiap kesalahan itu sebagai yang sah-sah saja dan dibenarkan. Maka keseimbangan di dalam relasi menegur dan menghibur, biarlah kita belajar dari terang firman Tuhan. Biar jangan sampai kita menegur sampai orang menjadi tawar hati. Jangan sampai kita menghibur sampai orang tetap di dalam keberdosaan. Biarlah kita terus hidup di dalam kebenaran firman Allah seperti yang sudah Kristus teladankan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.